Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Buka halaman 786 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhiran, dan pada akhirnya taji'u tilkal lamsatul ajibah, sentuhan yang ajaib itu datang ya, dengan sentuhan yang ajaib, yang hebat. Al-muhyah, yang memberikan inspirasi. Al-mu'athirah, yang memberikan pengaruh. Al-amiqah, yang dalam. Ini gaya bahasanya, ini kata sifatnya beruntun banyak banget, ini paling sering ini, sehingga menerjemahkannya jadi susah. yang banyak banget gitu. Oke. Iya, akhiran. Dan akhirnya sekali lagi, ba'da dzikril iqab al-mufsi', setelah ayat ini menjelaskan tentang hukuman yang sangat mengerikan, wal ajrul adim, dan setelah memaparkan tentang pahala yang besar ya, setelah itu semua untuk apa? Litashura qulubul bashar, supaya hati manusia bisa merasakan annallaha fi ghinan an adzabil ibad, bahwa Allah itu sebetulnya tidak memerlukan, Allah tidak butuh menyiksa hambanya kok. Ya, Allah tidak butuh, tidak memerlukan menyiksa hambanya. Ngapain menyiksa hambanya? Itu. Fama bihi subhanahu min nikmatin dzatiyatin alaihim. Sama sekali Tuhan tidak punya rasa dendam yang terhadap mereka kok, yang lawan, yang membangkang ya subbu alaihim min ajliha al-adab, hanya karena mereka membangkang, lalu Allah dengan geramnya menimpakan siksa kepada mereka. Bukan Allah itu, Allah tidak ingin kok menyiksa kamu itu sebetulnya mah. Wa ma bihi subhanahu min hajatin li idhari sultanihi wa quwwatihi an hadha tariq. Dan juga enggak ada urusan Allah Subhanahu wa taala perlu atau ingin menampilkan kekuasaannya, kekuatannya ya dengan cara seperti itu. Wa ma bihi subhanahu min rughbatin, ya Allah sama sekali tidak punya keinginan ya, enggak kepengen fi adzabin nas, untuk menyiksa orang kok. Masa Allah sang pencipta lalu ingin menyiksanya sendiri gitu maksudnya. Kama tahfalu asatirul wathaniyatu kulluha bimithli hadza tasawurat, ya, tidak seperti yang diceritakan oleh mitos-mitos ya, zaman penyembahan berhala itu semuanya seperti itu, ganasnya Tuhan, galak ya, kejam sebagainya. Enggak kok ya. Wa inna ma huwa salahul ibad bil imani wa syukur lillah, semata-mata ancaman-ancaman Allah semacam itu adalah untuk memperbaiki hambanya supaya beriman dan bersyukur kok. Orang itu juga sama ya, mengancam anaknya, capuk lo nih, saya cubit nih ya kalau nggak berangkat sekolah. Ya mana mungkin orang tua kejam sama anaknya, punya hasrat ingin menyiksa anaknya? Enggak dong. Sekali-kali ngejiwit, ngejewer, ya itu artinya dalam rangka membimbing ya, mendidik anak-anaknya supaya rajin sekolah. Itu aja persoalannya ya. Ya, ma'atahbibihim fil imani wa syukur lillah,
dan juga menghimbau mereka untuk beriman dan bersyukur kepada Allah. Wa huwa alladhi yashkuru salihal amali wa ya'lamu khabayat taqwa nufus. Dan Allah lah yang akan bersyukur terhadap amal baik mereka. Allah berterima kasih terhadap kebaikan-kebaikan hambanya. Ya. Dan Allah tahu apa rahasia yang terkandung di dalam jiwa mereka. Ya, atau kama qala ta'ala, "Wa may yaf'alillahu bi'adzabikum", dan Allah tidak akan menyiksa kamu. In syakartum wa amantum, andaikan engkau bersyukur dan beriman. Wa kana Allahu syakiran alima, dan adalah Allah itu maha bersyukur dan maha mengetahui. Naam, memang ya. Ma yaf'alillahu bi'adzabikum, Allah tidak menyiksa kamu. In syakartum wa amantum, apabila kamu bersyukur dan percaya, beriman. Inna adzabahu lajazaa'un 'alal juhudi wal kufran. Ya, sesungguhnya siksa Allah itu ditimpakan adalah sebagai imbalan ya atas kejuhudan mereka dan kekufuran mereka, terhadap pembangkangan mereka, terhadap perlawanan mereka. Ya, wa tahdidan merupakan ancaman lahu la'allahu yaqudu ila syukur wal iman, dengan harapan dengan ancaman itu bisa menggiring mereka, bisa membujuk mereka untuk bersyukur dan beriman. Itu innaha laysat syahwatan. Jadi menyiksa hamba itu bukan syahwat ya, bukan syahwat ta'dib, bukan syahwat, bukan selera, bukan Tuhan merasa gembira dengan menyiksa hambanya seperti pada manusia. Kan ada penyimpangan psikologis ya, yang namanya golongan sadisme itu, merasa nyaman ketika melihat menyiksa orang, kan gitu ya. Kalau tidak disakiti nggak nyaman gitu, jadi senang sekali mati. Allah tidak demikian dong, bukan karena syahwat tadi, bukan karena merasakan kenikmatan melihat siksaan, wala rughbatat tankil, dan juga bukan karena ingin menghukum, wala taladzud, wala iltidadul alam, dan bukan karena ingin merasakan kelezatan dari satu kesakitan ya. Dalam hubungan seksologi ada yang disebut dengan kelompok atau orang-orang yang sadisme itu, yang merasa nikmat kalau disakiti digebugin dulu baru merasa nikmat, kan gitu, yang keras dan kasar. Yalah, wala idharul batsh, dan juga bukan menunjukkan keperkasaan, wasultan, dan menunjukkan kekuasaan. Ta'alallahu an dzalika kulluhu 'uluwan kabira, maha tinggi Allah, maha besar Allah untuk melakukan hal itu semuanya. Ya, famata ittaqaitum bisyukri wal iman, ketika engkau sudah mampu membentengi dirimu dengan rasa syukur dan beriman, fahunalika al-ghufran, di sana Allah menjanjikan akan diampuni semua dosa-dosamu yang dulu, akan diampuni semua ketika engkau mau bersyukur dan mau beriman. Kok susah banget sih bersyukur aja? Ya sekarang secara manusiawi, ada orang lagi sakit mau melahirkan, bayinya sungsang, mesti disesar, biayanya 15 juta, duitnya nggak punya. Tiba-tiba ada orang datang ngasih bantuan 15 juta. Seneng nggak? Bersyukur nggak? Kok susah banget sih? Ya, sesungguhnya rasa syukur kan tidak usah disuruh. Sebetulnya mah rasa syukur itu tidak usah disuruh kok. Akan muncul dengan sendirinya. Kita menghargai, menghormati, berterima kasih kepada orang yang berbuat baik. Jadi di mana masalahnya? Kok susah banget sih itu bersyukur? Masuk akal enggak? Ya,
Pak Edi saya kasih uang 1 miliar, terima kasih enggak? Enggak katanya sih. Nah, di mana letak masalahnya? Letak masalahnya adalah karena engkau tidak merasa diberi oleh Allah. Itu saja persoalannya. Karena selama ini yang kau dapatkan adalah dalam pikiranmu ini hasil jerih payahku, bukan pemberian Tuhan. Ya kenapa? Karena tangan Tuhan tidak terlihat nyelodornya tuh. Kalau saya ngasih kan kelihatan tangannya. Iya. Yang aneh ketika ditanya masuk akal mereka tuh. Bilang kamu dapat duit panen, ya nanam padi sekian hektar, dapat duit 500 juta. Loh, ngerasa dapat jerih payah sendiri, ya keringat sendiri, banting tulang sendiri, ya merasa capek. Saya nanya, lah kamu punya sawah, yang bikin tanah siapa? Kamu bikin sendiri tanahnya. Terus bibitnya yang bikin siapa? Yang menumbuhkan siapa? Yang menurunkan hujan siapa? Yang bikin air siapa? Kamu bikin air, pernah bikin air? Ya, ya. Kemudian sinar matahari yang panas, ya menumbuhkan padi itu, yang bikin matahari panas siapa? Lalu di mana letaknya kesusahanmu? Di mana jerih payahmu? Bilang siapa? Iya juga sih katanya. Ya, tapi tetap tidak bersyukur juga. Itu kan persoalannya. Ya, seperti itu. Kok bersyukur aja kok susah banget sih. Allah menghimbau, segera bertobatlah, ku ampuni semua dosamu. Nggak bertobat juga kok. Nah gimana? Iya. Jadi artinya apa? Di situ wahunaka syukrullah subhanahu li abdihi. Artinya di situ ada, ya di sini diinformasikan bahwa ketika engkau bersyukur, Allah juga bersyukur kepadamu. Yang ngasih malah bersyukur, nggak masuk akal enggak? Saya ngasih Pak Tato nih 1 miliar. Yang bersyukur siapa? Iya, kepada siapa? Ini Allah bersyukur kepada hambanya. Jadi Pak Tato terima kasih, ya saya terima. Udah terima kasih ya. Udah terima kasih, bantuan saya diterima. Sih. Ini kan nggak masuk akal. Segitu hebatnya Allah nggak paham juga. Ya gimana? Gitu. Ya, subhanahu li abdihi wa ilmu subhanahu bi abdihi, dan Allah maha mengetahui tentang hambanya itu. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.